kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu Bab 2, Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Subbab pertama yaitu Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sungguh luas, bukan? Ketentuan tentang wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mengatur tentang wilayah negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Namun, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Oke, jadi mari kita pelajari bersama. Perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Kalian pasti sudah tahu bahwa negara yang kita cintai ini memiliki 5 pulau besar, yaitu ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, dan Pulau Sumatera. Jadi ada 5 pulau di Indonesia, yaitu saya ulangi, ada Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua. Perhatikan peta Indonesia di bawah ini. Kalian pasti sudah tahu bahwa negara yang kita cintai ini memiliki 5 pulau besar, yaitu ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, dan Pulau Sumatera. Jadi ada 5 pulau di Indonesia, yaitu saya ulangi, ada Pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua. Sabang sampai Merauke.
Indonesia tersebar sekitar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang sampai dengan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk satu kesatuan yang utuh dan bulat. Pulau-pulau Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan salah satu negara berbentuk kepulauan yang melintang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki gugusan pulau indah yang banyak menarik hati baik orang domestik maupun orang asing untuk sekedar berwisata. Keanekaragaman alam Indonesia terpampang jelas beriringan dengan keindahan alam begitu memanjakan mata. Seolah-olah Tuhan menciptakan Indonesia untuk menjadi surga dengan keanekaragaman alam di dunia ini. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana Indonesia terbentuk sehingga menjadi Indonesia dengan keragaman alam yang begitu indah ini? Mari kita mulai dari masa lalu. Proses terbentuknya kepulauan Indonesia diawali dengan terbentuknya pulau-pulau baru sebagai akibat kegiatan tektonis yang sangat aktif yang menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Rusia, dan Pasifik hingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara dan Kepulauan Banda terbentuk dari benua Eurasia. Benua Australia menghasilkan pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Ini terjadi di akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini juga terjadi kenaikan air laut yang menghasilkan laut dangkal yang ada di Laut Jawa juga Laut Arafura. Pergerakan diawali dengan menunjamnya lempeng dasar samudra yang disebabkan oleh desakan lempeng benua yang lebih tebal dan keras. Dan di tempat inilah terbentuk palung laut, dasar laut yang dalam dan memanjang. Dampak dari pergerakan lempeng terhadap wilayah Indonesia membuat wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, namun juga kaya sumber daya mineral. Padahal Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik. Lempeng-lempeng itu selalu bergerak 5-9 cm per tahun. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang merupakan bagian dari Keraton Cina Utara yang kemudian akibat pergerakan kulit bumi membentuk daratan Asia, dan pada periode Tertiary Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terpisah. Pada periode Quaternary sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang, itulah proses utama pembentukan Kepulauan Indonesia. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, pada saat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan masih menyatu dengan semenanjung Asia, disebut dengan paparan Sunda. Paparan Sunda ini terpisah oleh naiknya permukaan air laut mulai dari 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan permukaan air laut yang naik atau turun, sehingga dipengaruhi oleh suhu bumi dan glasier, beberapa kali pula lah paparan Sunda ini terpisah menjadi beberapa pulau, kemudian menyatu kembali dan terpisah kembali secara berulang-ulang sampai kita lihat pada saat sekarang ini. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terbentuk akibat pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Rusia, dan lempeng mineral lain di daerah tersebut. Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil bagian dari daratan Asia, daratan Australia, dan pulau-pulau kecil yang awalnya berada pada Samudra Pasifik. Yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi, pulau-pulau ini kemudian menyatu dan membentuk Pulau Sulawesi. Pulau Papua. Pulau Papua yang berasal dari keraton Australia dahulunya, dan pulau ini awalnya terbentuk dari pecahan super benua pada awalnya terbentuknya permukaan bumi. Teori tektonik lempeng yang menyebut bahwa dahulu seluruh daratan di muka bumi ini adalah satu daratan yang sangat
luas bernama Pangaea. Kemudian induk benua ini terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana di utara dan Laurasia di selatan. Seiring berjalannya waktu, kedua lempeng besar tersebut terpecah-pecah, kemudian menjadi benua-benua seperti sekarang ini. Pulau-pulau kecil. Proses terbentuknya pulau-pulau kecil ini lebih sederhana dibandingkan yang lain. Mereka berasal dari endapan pecahan kerang, koral, dan binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuklah sebuah pulau baru. Nah, bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara? Wilayah negara diatur dalam pasal 25A bab ke-9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bunyi pasal, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Hasil penjabarannya sebagai berikut. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Pertanyaan yang sangat penting yaitu, mengapa kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, jawabannya adalah agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antara negara, atau pendudukan oleh negara asing. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Berdasarkan deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 oleh UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan.
Berkat pandangan visioner dalam deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer kubik termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Kemudian, zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Kemudian yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini juga, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang wilayah lautan. Sekarang kita akan membahas tentang wilayah daratan. Perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Nah, berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Yang pertama di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Kemudian di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan di negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Kemudian yang ketiga, sebelah timur, berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Yang terakhir yaitu sebelah selatan, berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, yang terakhir, batas wilayah udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, yaitu batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Kemudian batas horizontal, Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas Indonesia.